Dan menurut saya sih tidak salah ya Bang Ge ya, ketika mereka kutip-kutip Injil bidat gitu ya, tidak masalah karena sumbernya dari situ gitu loh. Mereka tidak salah gitu loh. Kita tidak bisa menyalahkan mereka, wah soal si Ani ambil kitab bidat, ya tidak bisa. Emang sumber mereka dari situ, kitab mereka itu. Ya biarin aja tuh kepercayaan mereka gitu loh. Nah makanya ya udahlah, kita punya Tuhan masing-masing, punya nabi masing-masing, bagimu agamamu, bagiku agamaku, udah itu kan udah tertulis ya di situ. Nah, ketika saya juga di belakang ini ya, ketika saya ditanya, nggak bisa tidak salib, saya bilang iya, nggak bisa tidak salib, gitu. Nah, karena saya bilang nggak bisa bukan Yesus, begitu. Udahlah, kita udah punya agama dan Tuhan masing-masing, gitu. Gak usah lah saling mencampur aduk, tidak bisa, gitu. Udahlah, lu percaya aja sama agama lu, lu percaya sama agama gua, begitu aja. Kalau saya dari saya itu dulu Bang Gia. Terima kasih. Oke, ya mungkin saya tetap putar ya video yang pernah saya kupas juga ini. Uh, Mungkin pendek saja nanti, tidak terlalu panjang. Atau nanti saya tidak mengizinkan Bapak Ibu masuk. Di awal ini saya mau menunjukkan bahwa di lain sisi, ya, saya harus memuji saudara-saudaraku Muslim bahwa meskipun ya kisahnya berbeda, paling tidak yang bernama Maryam itu kalian hormati. Kenapa begitu? Ini ayatnya. Mari kita lihat. Meskipun nanti kisahnya berbeda, atau entah siapa yang diceritakan itu berbeda. Sekarang kita lihat ayat ini. Ya, saya tidak tampilkan bahasa Arabnya ya Bapak Ibu, karena saya bukan menafsir kitab orang lain. Tapi saya tafsirkan, saya tampilkan ini saja. Ayat dari Quran itu terjemahan. Dan dalam kurung, ingatlah ketika malaikat dalam kurung Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia. Dalam kurung yang semasa dengan kamu." Surah 3 Ali Imran ayat 42. Oke. Di sini meskipun nanti kisahnya berbeda, kemudian ada kebingungan dengan historisitasnya ya, tapi saya melihat di sini bahwa saudara-saudara kita itu sangat menghormati yang namanya Maryam. Ya, urusan berbeda nanti itu urusan lain ya. Tapi di sini saya mencoba melihat bagaimana memang ya yang kita akui Bunda Maria di kita itu ya memang dilebihkan di atas segala perempuan ya. Terpujilah engkau di antara wanita ya dalam doa Salam Maria. Nah, saya coba tunjukkan pada Bapak Ibu bagian ayatnya juga yang ada dalam Injil Lukas. Bapak Ibu ya, saya hanya melihat pengaguman atau suatu pujian yang diberikan kepada Bunda Maria. Meskipun kisah yang lain itu beda nanti, ya beda nanti sosoknya yang berasal dari sumber yang tidak sama dengan apa yang ditampilkan Injil ya. Dikatakan salam Maria, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Kemudian ini kan saya kutip dari Lukas 1 ayat 28. Ketika Elizabeth mendengar salam dari Maria, anak dalam kandungannya melonjak kegirangan. Kemudian Elizabeth penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Kalau melihat ayat yang pertama tadi Bapak Ibu, sekilas terlihat bahwa seorang yang bernama Maria itu sangat dihormati. Ya, tapi kita belum menggali lebih jauh. Ini saya hanya tampilkan saja bahwa seorang yang bernama Maria yang di kisah yang lain itu berbeda, ya, juga dihormati. Oke, saya kurang tahu nanti apakah Miriam yang dimaksud, ya, karena ada saudara Musa dan Harun itu namanya Miriam, Bapak Ibu. Oke, apakah itu yang dimaksud atau Maria yang diyakini Kristiani? Itu saya kurang tahu. Tapi nanti kita akan lihat
dengan mengenal sejarah di bagian berikut ini. Itu pengantar di awal untuk memberi kita pendasaran yang sederhana dulu. Bahwa pada intinya dalam kekristenan menghormati Maria Bunda Kristus, di dalam saudara kita Muslim juga menghormati yang namanya Maryam. Tetapi perlu ditelusuri lebih jauh Maryam yang dimaksud siapa? Karena sumbernya atau sumber datanya berbeda. Oke, sekarang kita belajar mengenal sejarah. Oke, untuk melihat itu, ya, melihat apa yang dikatakan dalam bagian tadi. Nah, sekarang kita lihat dulu dari Alkitab. Oke, mengenal sejarah, tanda petik di situ ya. Saya juga seperti Pak Manahem Ali, saya itu suka mengkaji. Oke ya. Jadi kalau Pak Manahem Ali mengkajinya dengan tidak jujur, saya sangat jujur, ya, sangat jujur. Oke, Alkitab, mari kita lihat. Maria dalam kurung dalam Injil, ya, yang saya bahas konteks ini adalah Maria Kristiani atau yang diyakini oleh umat Kristiani, khususnya Katolik. Ya, Maria dalam Injil yang melahirkan Yesus itu bukanlah saudara kandung Musa dan Harun. Oke? Sebab jarak antara Maria dan Musa dan Harun itu kurang lebih 1400 tahun. Di mana diceritakan tentang Miriam, ya, Miriam saudara Musa dan Harun itu di kitab Keluaran. Oke, jadi ada namanya Miriam Bapak Ibu. Oke? Nah, kalau dikatakan Maria ibu Yesus itu oke? Yesus tidak sezaman dengan Musa dan Harun. Dan Maria ibu Yesus tidak sezaman dengan Musa dan Harun. Bagaimana kesaksian Alkitab tentang itu? Di situ ada pertanyaan, apakah ada nama serupa yang merupakan saudara kandung dari Musa dan Harun menurut data Alkitab? Jawabannya ada. Oke, jawabannya ada. Siapa saudara Musa dan Harun itu? Namanya Miriam. Tentunya kata Miriam ini Bapak Ibu terjemahan dari bahasa Ibrani. Kalau di kearab-arabkan bisa jadi Maryam. Oke? Kalau di kearab-arabkan bisa jadi Maryam. Jadi menurut Alkitab, ya, ada saudara Musa dan Harun itu ada namanya Miriam atau kalau di kearabkan Maryam. Ada. Tapi dia tidak punya anak yang bernama Yesus. Dalam kitab Keluaran. Oke? Kalau di situ yang saya kutip ya, bilangan 12 ayat 4 ya Bapak Ibu, tapi diceritakan lebih banyak itu di Keluaran. Di Keluaran itu diceritakan juga ayah mereka siapa. Ya, dalam Alkitab ayah mereka adalah Amran. Oke, nanti kita pelan-pelan. Jadi, di awal ini saya beritahu, Maria ibu Yesus itu bukan saudara Musa dan Harun. Karena saudara Musa dan Harun itu jaraknya antara Maria ibu Yesus itu 1400 tahun. Dan ternyata ada yang mirip namanya, yaitu namanya Miriam. Bilangan 12 ayat 4. Oke, saya lanjutkan. Nah, dari sini kita ketahui bahwa Maria ibu Yesus itu tidak sezaman dengan Musa dan Harun dan juga Miriam. Ya, itu orang yang berbeda. Dan Yesus tidak sezaman dengan Musa dan Harun. Ya. Tidak sezaman dengan Musa dan Harun. Sekarang pertanyaannya, siapa ayah dari Musa? Oke, ini tertutup ya. Tadi saya, oke Bapak Ibu sebentar. Tertutup bagian ini ketika saya convert tadi. Siapa ayah dari Musa, Harun, dan Miriam menurut Alkitab?
Oke, ini saya stop. Saya tampilkan bagian apa namanya, Bapak Ibu. Saya tampilkan yang ada bagan itu ya. Sayang kalau tidak saya tampilkan. Sebentar Bapak Ibu, saya tampilkan bagannya. Santai Bapak Ibu ya, santai. Saya tampilkan bagannya untuk menunjukkan kepada Bapak Ibu. Ayahnya namanya Amran, ibunya namanya Yochebed. Tapi ya, oke paman-paman. Ya kurang lebih kita sudah membahas bagian-bagian itu ya. Sangat panjang ya pembahasan itu. Jadi ini saya hanya menunjukkan aja bahwa kita pernah mengupas kok itu tentang itu ada. Sama juga tadi tentang tentang perbedaan Isa dan Yesus itu. Yang perlu diketahui Bapak Ibu sebelum saya berikan juga kepada paman-paman begini. Kalau kita lihat ya penyebutan Isa itu kemudian disamakan dengan Yesus, itu muncul kan dalam terjemahan Alkitab bahasa Melayu, ya. Itu muncul dari terjemahan Alkitab bahasa Melayu. Karena memang pada awal diterjemahkannya Alkitab itu memakai atau bisa dikatakan bahasa Melayu yang dipakai. Dan kebetulan orang yang menerjemahkan Alkitab saat itu, dia memanggil 2 orang kiai untuk membantu dia menerjemahkan.